pagi pemirsa Mesalva, selamat bertemu di channel ini bersama saya Mayor Astina Ginting. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan dapat menguatkan iman kami dan menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Mesalva yang diberkati Tuhan, pagi ini tema kita adalah hukum yang kedua, tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Bunyinya demikian, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita disuruh Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sebelum hukum yang kedua, ada hukum yang pertama. Terdapat dalam ayat sebelumnya, Matius 22 ayat 37 dan 38 bunyinya demikian. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua tidak dapat dipisahkan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Lambang salib Kristus, seperti salib Kristus, ada dua garis, garis vertikal dan garis horizontal. Hukum yang pertama adalah garis vertikal, tegak ke atas, yaitu mengasihi Allah yang Maha Kuasa, mengasihi pencipta kita, Raja di atas segala raja. Hukum yang kedua adalah garis horizontal, garis yang lurus mendatar, yang artinya kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Semua orang yang sudah diselamatkan dan ditebus di atas kayu salib, maka ia harus mampu melakukan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Yesus mengajar kepada semua orang percaya, tidak cukup hanya mengasihi Tuhan Allah saja, tetapi orang yang sudah diselamatkan, ia harus mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Jika tidak demikian, maka kita bukanlah orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kita hanya mengasihi Allah saja, tapi kita membenci saudara atau tidak mengasihi sesama kita, maka firman Tuhan mengatakan kita adalah pendusta. Gak enak dong saudara, malu kalau Tuhan kita mencap kita sebagai pendusta, bukan? Oleh sebab itu saudara, kita harus bisa melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, supaya kita tidak dicap sebagai pendusta oleh Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan gagal melakukan hukum yang kedua. Mengapa? Karena ia belum bisa melakukan hukum yang pertama. Tetapi orang yang mampu melakukan hukum yang pertama, ia pasti mampu melakukan hukum yang kedua. Karena ketika ia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa serta akal budinya, maka tentu ia bisa mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku, ada satu ayat firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 42 sampai 43. Ini adalah orang-orang yang gagal melakukan perintah ataupun hukum-hukum Tuhan. Ini dia. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ini kata Yesus. Dan dalam ayat ini, ia mewakili salah satu manusia ataupun sesama kita yang paling hina yang terlihat oleh mata kita. Jadi, jelas bahwa orang-orang yang tidak mengasihi Allah, ia tidak akan mampu mengasihi sesamanya manusia. Tetapi orang yang sudah mampu benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal budinya, maka ia juga pasti dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Terlihat jelas dalam praktik dan gaya hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ia akan memperlakukan orang lain seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang senang dan suka menyakiti diri kita sendiri, bukan? Tidak ada satupun di antara kita yang suka melukai diri kita sendiri. Tidak ada di antara kita yang menghina dan membenci diri kita sendiri. Demikian halnya dengan mempraktikkan hukum yang kedua. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu, kata Yesus. Maksudnya jangan menyakiti, jangan membenci siapapun, jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain, dan jangan mempermalukan sesamamu, siapapun dia. Kita bukan pendusta. Kita adalah anak-anak Tuhan, pewaris karakter Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan kita sampai dicap pendusta oleh Tuhan hanya karena kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Yesus ingin supaya kita mempraktikkan firman-Nya dalam hidup kita setiap waktu. Yesus ingin kita mewarisi karakternya, mengasihi walau dibenci, tetap memberkati walaupun dihina, dicaci maki, dan diludahi. Ia tetap mengampuni sekalipun dikhianati. Hatinya bersih, tulus, tidak ada dendam, tidak ada akar pahit, tidak ada kemunafikan di hati Yesus. Kita adalah anak-anak Yesus. Kita harus menjadi pewaris karakter Yesus. Memiliki hati seperti Bapa kita. Warisi karakter Bapa kita. Dan lakukan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Kita kembali ke tema kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang kekasih, sulit untuk melakukannya. Mengasihi diri sendiri mungkin bisa kita lakukan. Tetapi mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri mungkin sulit bagi kita. Kita bisa gagal dan sering gagal. Tetapi saudaraku yang kekasih, hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terlebih dahulu kasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Maka Allah kita, Bapa kita, Yesus Kristus itu akan memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jadilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Miliki karakter Yesus di dalam hidup kita. Biarlah dalam hidup kita nama Tuhan selalu dipermuliakan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan, ampuni hamba-Mu, mungkin ada kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dan layakkan hamba-Mu selalu. Tuhan, kami mau berdoa untuk keberadaan kami semua. Tuhan terus memberkati kami, siapapun kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah kami. Dan Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, dan juga pendidikan anak-anak kami. Tuhan berkati juga channel Maisalva supaya tetap dapat dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan biarlah melalui channel ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Para tim yang bekerja untuk mengoperasikan channel ini kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, berkati juga Opsir Korps 4 Surabaya dan juga semua para hamba Tuhan dan semua jemaat yang dilayani di dalamnya. Biarlah kami semua tetap tinggal setia dan tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Do 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 do.